Oke, halo semuanya. Hari ini Misrut akan jelasin ke kalian tentang laporan keuangan atau financial statement dalam bahasa Inggrisnya ya. Video ini Miss buat untuk mengatasi bad connection kita supaya kamu dapat belajar dengan lebih baik dan lebih komprehensif ya karena nggak keputus-putus sinyal. Oke, sebelum kita belajar laporan keuangan itu ada apa aja, Miss mau ingatkan kepada kalian. Kalian sudah berjalan begitu jauh ya dari awal dan sekarang kan ada di step ini di laporan keuangan. Nah, kalau kamu sadar gitu ya, kalau kamu ketahui laporan keuangan ini merupakan puncak atau klimaks dari siklus akuntansi. Nah, kalau semua yang kamu kerjakan ini sebelumnya merupakan sesuatu yang ada di balik layar, nah laporan keuangan ini merupakan sesuatu yang nanti akan di-publish atau di-upcome, akan di-blow up gitu ya. Nah, laporan keuangan inilah yang nanti akan menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di perusahaan kalian. Begitu juga untuk melaporkan pajak, akan dilihat laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perusahaan. Oleh karena itu harus dibuat dengan baik dan rapi. Nah, makanya dalam penilaian laporan keuangan ini, Miss tidak hanya insist atau fokus pada isinya saja. Memang isi yang benar itu baik, tapi karena ini laporan, sesuatu yang akan dipublish, Miss menekankan untuk kalian juga perhatikan format dan tampilannya. Karena itu sangat penting ya dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal atau capital statement, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya adalah laporan arus kas atau cash flow. Tapi di kali ini Miss tidak akan jelaskan kepada kamu. Nah, di dalam SMA ini Miss hanya akan ajarkan 3 yang awal tadi ya. Yang keempatnya nanti kamu akan perdalam jika kamu mengambil jurusan akuntansi. Karena dia agak sedikit kompleks dan ribet. Oke, Miss mulai ya dari penjelasan laporan yang pertama. Laporan yang pertama itu bernama laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi ini isinya apa? Namanya laba rugi. Laporan yang menunjukkan sebuah perusahaan ini laba atau rugi, untung atau rugi. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu perusahaan ini untung atau rugi? Ya kita lihat apakah pengeluarannya lebih besar dari pendapatan atau tidak. Nah, seperti kita tahu ya, kalau pengeluaran lebih besar, otomatis perusahaan ini akan merugi, bukannya untung. Oke, untuk lebih bisa memahami, marilah kita membahas dalam contoh soal ya. Yuk sama-sama ya kita lihat contoh soal laba rugi, laporan laba rugi atau income statement. Oke, laporan laba rugi atau income statement Miss pakai contoh dari Anugerah Terindah Travel. Oke, dari Anugerah Terindah Travel ya. Dari contoh ini Miss akan ambil. Oke, seperti biasa sebelum memulai membuat laporan kamu harus perhatikan ini judul. Oke, kita pindahkan ya judulnya Anugerah Terindah Travel. Namanya laporan laba rugi, kamu bisa pilih mau pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Lalu periode laporan ini dibuat. Nah, periodenya adalah 31 Desember 2016. Silahkan kamu tuliskan di sini 31 Desember 2016. Nah, karena Miss tidak mau buat nol begitu banyak di belakang, maka Miss tulis dalam ribuan. Nah, karena ini laporan laba rugi, yang akan kita masukkan adalah berarti dari kolom laba rugi. Di neraca lajur, lihat ya kolom laba rugi. Berarti ini ya. Oke, kita lihat laporan di kolom laba rugi ini ada apa aja. Nih, berarti batasnya dari sini ya. Miss sudah tandai kuning. Oh, yang masuk laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Atau akun yang nomornya nih, yang nomor akunnya kepalanya 4 dan kepalanya 5 gitu ya, nomor akun 4 dan nomor akun 5. Nah, kita pertama masukkan pemasukannya perusahaan ini dari mana? Ya, pemasukan perusahaan ini dari, oh ternyata di sini hanya dari pendapatan jasa. Kamu tulis ya pendapatan jasa, jika ada yang lain silahkan kamu tambahkan. Misalnya, kalau misalnya ada pendapatan bunga, kamu juga masukkan di sini ya angkanya berapa. Tapi karena perusahaan ini hanya pendapatan dari pendapatan jasa, kamu masukkan pendapatan jasa saja.
gitu ya. Pendapatan jasa, nah kita lihat angkanya dari yang mana, Miss? Lihat angkanya dari yang kolom laba rugi. Kamu langsung pindahkan 24.700.000. Oke, karena dia hanya ada satu pendapatan, ya udah kamu jumlahkan aja langsung. Berarti total pemasukan dia hanya cuma satu ini. Nah, jangan lupa kalau di akuntansi, kalau tanda kamu menjumlah dikasih garis bawah ya. Nih, dikasih garis bawah tanda menjumlah. Itulah pemasukan perusahaan ini. Lalu pengeluarannya, pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu adalah beban-beban yang perusahaan keluarkan. Nah, beban-beban berarti kita lihat beban ini ada dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan. Kita masukkan ya, dari beban gaji sampai beban penyusutan. Lalu angkanya juga kita masukkan dari kolom laba rugi ini. Kita langsung copy paste saja ya, kita langsung masukkan. Dari sini langsung dimasukkan ke sini ya. Oke, setelah itu seperti tadi ya, kita akan jumlahkan bebannya. Ya, jumlahkan bebannya. Beban ini kita jumlahkan. Jangan lupa tadi Miss bilang kalau menjumlah dikasih garis bawah di yang paling bawah. Ya, berarti di bawah angka 50.000 ini dikasih garis. Nah, dapatlah total pengeluaran atau total beban segini. Nah, berarti untuk mencari laba adalah pendapatannya. Oke, Miss geser ya, agak kurang geser. Oke. Pendapatannya dikurangi beban. Nah, kalau di akuntansi tidak ada tulisan minus ya. Tidak ada tulisan minus, tapi ini harusnya dikurung, diberikan tanda kurung gitu ya. Jadi misalnya kurung Rp 11.200. 11.200 gitu ya. Harusnya seperti ini. Nah, tapi karena Miss tidak mengerti bagaimana membuat formula kurung, nanti Miss akan pelajari lagi ya. Nah, kalian kurungkan sebagai tanda kurang karena kita mau melakukan pengurangan di sini juga dikasih garis bawah di bawah total bebannya. Nah, kita lihat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, maka perusahaan ini mengalami keuntungan atau laba. Berarti namanya laba bersih atau untung yang fix. Ya, laba bersih. Nah, labanya adalah 13.500.000. Kita lihat ya, sama dengan laba yang ada di neraca lajur. Tandanya jawabannya sudah benar. Oke, cukup mudah bukan? Bagaimana? Apa kalian mengerti? Miss harap mengerti ya, pasti ya. Oke, kalau gitu kita akan move ke yang kedua ya. Kita akan move yang kedua, yaitu adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Nah, capital statement itu apa? Capital statement itu adalah laporan yang menuliskan tentang berapa sih peningkatan modal kita di perusahaan itu. Gitu ya. Misalnya, pemilik kan awalnya kasih modal awal ke perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini untung, otomatis keuntungan itu akan berdampak dong buat pemiliknya. Nah, keuntungan itu akan masuk ke hak pemilik, yaitu modal. Gitu ya. Jadi kita pengen lihat, oh ketika perusahaannya sudah beroperasi setahun, berapa sih peningkatan modal atau tingkat investasi si pemilik itu. Nah, mungkin kamu masih belum ada bayangan. Yuk, untuk lebih ada bayangannya, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya saja, oke? Kita akan masuk ke contoh yang soal yang tadi, oke? Oke, kita masih memakai soal dari Anugerah Terindah Travel. Oke, Miss pindah ke page selanjutnya ya. Laporan perubahan modal, oke? Laporan perubahan modal itu seperti ini. Seperti tadi, dibuat dulu kopnya. Nah, lalu tuliskan berapa sih modal awal periode si pemilik. Kita lihat dari mana modal awal. Namanya modal awal, itu yang paling awal, at the beginning. Kita lihat ya, modal. Oke, modal tuh ada di sini ya, modal. Nah karena dia modal awal, berarti kita lihat dari yang kolom neraca saldo, kolom yang paling pertama. Oh, modal awal si pemilik itu ada 225 juta. Kita masukkan ke sini sebagai modal awal pemilik. Nah, karena perusahaan ini untung gitu ya, karena perusahaan ini untung, ini ada laba. Laba ini akan dimasukkan ke dalam hak pemilik gitu ya. Labanya masuk ke hak pemilik. Nah, tadi labanya berapa? Oh, labanya 13.500.000 masuk ke dalam sini. Nah, lalu ada prive. Prive itu kamu ingat ya, pemilik tuh ambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
Nah, karena dia sudah ambil duluan uang, berarti kita harus kurangi. Karena artinya hak dia sudah berkurang, karena dia sudah ambil uangnya. Kita lihat privenya berapa. Oh, privenya 750.000. Nah, berarti ini harusnya tidak ada minus ya, nak. Tadi seperti Miss bilang harusnya dikurung ya. Dikurung, tapi karena nggak bisa, Miss buat di Excel, jadi Miss tulis minus ya. Berarti karena laba itu adalah keuntungan positif, berarti laba ini dikurangi prive. Ketika laba dikurangi prive, hasilnya masih positif. Nah, kalau hasilnya positif, berarti namanya penambahan modal. Nah, tapi misalkan Miss, gimana kalau perusahaan itu tadinya rugi? Oh, berarti perusahaannya misalnya rugi. Gitu ya, rugi berarti ini juga jadi minus. Minus 13.500.000. Artinya minus tambah minus. Ya, berarti ini jadinya pengurangan modal namanya. Pengurangan modal karena modalnya dia berkurang. Tapi karena perusahaan ini case-nya laba ya. Laba berarti namanya di sini adalah penambahan modal. Nah, karena si pemilik punya modal awal, lalu modalnya bertambah, berarti sekarang di Desember 2016 investasi si pemilik itu nilainya tidak cuma 225 juta atau hak pemilik itu tidak cuma 225 juta. Tetapi sekarang hak pemilik itu sudah 237 juta. Artinya kalau kamu jadi investor di dalam travel ini, modal kamu yang awalnya 225 juta sekarang sudah berkembang menjadi 237 juta. Karena kamu sudah mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasi perusahaan. Seperti itu ya anak-anak. Miss harap kamu mengerti. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan yang ketiga, yaitu laporan neraca ya, atau laporan posisi keuangan, balance sheet. Namanya juga balance sheet atau neraca. Nah, neraca itu adalah yang menunjukkan suatu yang seimbang. Nah, jadi di dalam neraca ini berisi tentang daftar aset, daftar utang, dan daftar modal, gitu ya. Nah, di dalam neraca ini atau laporan posisi keuangan ini ada dua bentuk sebenarnya. Bisa bentuk susun ke bawah atau bisa bentuk susun ke samping. Ya. Bisa bentuk susun ke bawah atau bisa bentuk susun ke samping. Nah, karena Miss rasa neraca itu ada sesuatu yang berbicara tentang keseimbangan, makanya Miss memilih untuk membuatnya dalam susunan ke samping saja. Oke ya. Nah, neraca itu ada isinya aktiva dan pasiva ya. Aktiva itu harta. Nah, jadi kalau kamu ingat ya, harta perusahaan itu bisa terbentuk atau bisa ada karena adanya utang dan modal dari pemilik. Nah, jadi aktiva ini adalah dari sisi perusahaan, sedangkan pasiva ini adalah sisi dari orang eksternal yang membiayai perusahaan ini. Oke, kita masukkan dulu ya kategori aktiva. Aktiva itu apa, Miss? Aktiva itu adalah harta, yaitu yang berkepala satu nih ya, nomor akun 1, semuanya adalah aktiva. Kalau kamu ingat ya, ini adalah aktiva, nomor akun 1 semuanya adalah aktiva. Nah, dan aktiva ini terbagi menjadi dua. Kalau kamu ingat, ada yang namanya aktiva lancar atau yang perubahannya cepat, kurang dari 1 tahun. Nah, aktiva lancar itu yang mana saja, Miss? Nih, aktiva lancar itu semua yang kepalanya 10 nih. Kalau kamu lihat ya, nomor akunnya 10 itu adalah aktiva. Miss langsung copy ya ke sini ya. Oke, aktiva. Oke, Miss atur dulu formatnya supaya dia terlihat cantik ya. Oke. Oh, jangan lupa buat dia agak menjorok ke dalam ya. Agak menjorok ke dalam sebagai tanda kalau dia itu adalah anak nih ya. Oke. Aktiva lancar, angkanya ambil dari mana, Miss? Ya berarti dari angkanya kita ambil dari kolom neraca karena kita bikin laporan neraca ya. Nah, berarti angkanya yang ini. Oke, Miss copy ya. Miss copy totalnya. Oke, formatnya kita ganti dulu ya. Formatnya kita ganti supaya baik. Miss juga mau ganti format tulisannya ya menjadi rupiah. Oke, seperti ini. Nah, kita jumlahkanlah aktiva lancarnya ya, harta lancarnya.
kita jumlahkan. Nah, jangan lupa kalau jumlah dikasih garis bawah ya. Baru nanti kita tulislah total aktiva lancar ya. Total aktiva lancar. Kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Nah, inilah total aktiva lancar. Tunggu ya, kenapa ini hasilnya negatif? Ini masih bingung, kenapa hasilnya negatif ya? Oke, hasilnya sudah positif sekarang. Nah, sekarang ada aktiva yang kedua, yaitu namanya aktiva tetap ya. Kalau kamu ingat, aktiva tetap itu adalah harta perusahaan yang perubahannya lambat atau tidak habis dalam waktu 1 tahun. Contoh gedung kan nggak mungkin habis dalam waktu 1 tahun. Lalu apalagi kendaraan, peralatan itu tidak habis dalam waktu 1 tahun ya. Nah, yang termasuk dalam aktiva tetap itu adalah yang nomor akunnya 11 nih ya, kepala 11. Nah, kalau bisa lihat ya, ini 11 ini adalah aktiva tetap. Oke, Miss copy lagi seperti tadi. Aktiva tetap ya. Miss ganti formatnya. Oke. Nah, lalu seperti tadi angkanya kita ambil dari kolom neraca. Nah, kolom neraca. Wah, bagaimana nih Miss? Ada yang dikredit, sedangkan di laporan keuangan itu tidak ada debit kredit. Nah, berarti yang ini akumulasi itu tidak sejajar dengan aset yang lainnya ya. Aset yang lain itu semua ada di debit, sedangkan akumulasi ada di kredit. Berarti gimana Miss kalau gitu? Berarti kalau begitu akumulasi itu sifatnya adalah kebalikan, mengurangi ya. Akumulasi itu sifatnya mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi harta. Lalu kalau sifatnya mengurangi bagaimana, Miss? Kalau sifatnya mengurangi, berarti dia kita taruh di sini angkanya negatif. Nah, seperti Miss udah bilang ya, di akuntansi itu tidak ada negatif. Tapi karena Miss Ruth belum bisa memberikan kurung di kolom Excel, jadi anggap saja ini tanda negatif ini kurung ya, anak-anak. Lalu seperti biasa, diberikan garis bawah ya, karena kita mau jumlahkan ini. Lalu buatlah total aktiva tetapnya. Ada berapa total aktiva tetapnya? Total aktiva atau harta tetap. Aktiva itu sama dengan harta ya, Nak? Aktiva atau harta. Nih Miss tulis di sini ya. Harta perusahaan. Oke, kita jumlahkan ya aktivanya. Nah, karena ini ya tadi akumulasi sifatnya mengurang ya, jadi Miss tulis negatif. Nah, dapatlah segini. Berarti sekarang total aktiva adalah, ya total aktiva berarti harta lancar ditambah dengan harta tetap. Jangan lupa nih, karena mau dijumlah dikasih underline. Ya. Karena dia mau kita jumlah dikasih underline, oke? Berarti harta lancar ditambahkan dengan harta tetap. Itulah yang menjadi total aktiva. Nah, sudah selesai untuk bagian aktiva. Oh iya, tadi Miss lupa ya, di bagian yang tadi juga Miss lupa kasih ingetin kalian ya. Kalau sudah ending dikasih garis 2 seperti ini. Nah, ini juga aktivanya sudah ending. Karena sudah ending, berarti kita harus kasih dia double garis. Tandanya sudah tutup buku, tidak bisa diganti lagi. Selesailah bagian harta atau aktiva ya. Selesailah di bagian harta atau aktiva. Oke, Miss akan merge dulu selnya ya. Di mana dia? Di manakah merge cell ya? Oke, nanti saja ya, ini harusnya bisa di merge, digabung ya selnya ya. Oke, sudah bisa merge cell. Oke, baru kita center. Kita center seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah pasiva. Pasiva ya. Pasiva. V-nya hanya 1. Pasiva. Pasiva itu terdiri dari apa?
kewajiban atau utang ditambah dengan modal. Ditambah dengan modal ya. Pasifa itu kewajiban ditambah dengan modal. Artinya harta perusahaan yang ada sebesar 243.950 ini didapatkan dari dua hal ini, kewajiban dan modal pemilik. Kewajiban itu hutang. Nah, kewajiban itu kita akan taruh duluan. Kenapa kewajiban ditaruh yang duluan, Miss? Karena ketika perusahaan ini amit-amit merugi gitu ya, yang akan didahulukan adalah pembayaran utang, bukan penggantian modal pemilik. Jadi misalnya amit-amit nih, kamu taruh modal di sebuah perusahaan sebagai pemilik gitu ya, taruh saham di sebuah perusahaan, dan temanmu itu sebagai orang yang diutangin sama perusahaan. Jadi kamu sebagai pembeli saham atau pemodal, yang satu lagi temanmu sebagai orang yang pinjemin uang. Nah, amit-amit ketika perusahaan ini bangkrut, yang akan diganti duluan adalah temanmu yang sebagai orang yang minjemin uang, bukan kamu sebagai pemodal, karena kamu dianggap pemilik ya, pemilik berarti belakangan dong gitu. Jadi yang harus terlebih dahulu didahulukan adalah orang yang dihutangin gitu ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah kewajiban ya. Kewajiban itu juga sebenarnya ada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Tapi di sini di perusahaan ini ya, kalau kita lihat ya, kewajiban itu adalah nomor akun kepala 2 nih, kepala 2. Kewajiban ya. Nah, kalau kewajiban jangka pendek atau kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, dia nomor akunnya 20. Tapi kalau dia kewajiban yang bisa dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun, seperti hutang ke bank gitu ya, itu kan lebih dari 1 tahun, itu masuknya hutang jangka panjang. Kalau ada dua bagaimana, Miss? Ada hutang jangka pendek, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ya berarti dipisah seperti ini ya, aktiva lancar dan aktiva tetap. Tapi karena cuman ada satu kewajiban lancar, ya udah kita masukkan yang ada saja. Yaitu ini ya, dari utang usaha sampai pendapatan diterima di muka. Kita masukkan ya. Oke, Miss ganti dulu formatnya supaya enak dilihatnya. Oke. Nah, lalu angkanya juga sama. Karena dia laporan neraca, kita akan masukkan dia angkanya dari kolom neraca ya, dari kolom neraca. Kolom neraca ini ya, 3 ini utang gaji, kita akan masukkan dari kolom neraca. Ini angkanya, kita akan masukkan ya. Kita masukkan, setelah kita masukkan, kita total ya. Jadi namanya adalah total kewajiban. Total kewajiban. Oke. Ini format lagi supaya tampilannya baik ya. Nah, jangan lupa karena ini mau kita jumlah, dikasih underline, dikasih garis bawah di yang paling bawah. Ini ya, angka paling terakhir. Lalu kita jumlahkan, berapa sih total utang perusahaan ini? Oh, ternyata total utang perusahaan ini hanya 6.200.000. Kita lihat ya. Baru yang selanjutnya adalah modal ya. Karena di sini modal di sini hanya ada modal pemilik ya, satu, yaitu modalnya adalah tunggal, hanya punya seekle saja. Berarti kita tulisnya modal ekle saja yang kita masukin di sini ya. Kalau misalnya pemiliknya ada lebih dari satu, pemodalnya lebih dari satu, ya kamu tulis modalnya ekle berapa, modalnya Anto berapa. Tapi karena pemiliknya cuma satu, ya kita tulis satu saja gitu ya. Oke, kita format dulu, Miss format dulu biar sama seperti ini. Nah, modalnya yang di sini yang kamu akan masukkan adalah bukan modal di neraca lajur, tapi modal di laporan sebelumnya, di capital statement. Oh, modalnya adalah, modal akhir periodenya adalah 237.750.000 gitu ya. Inilah modalnya si ekle yang sekarang. Nah, artinya harta perusahaan yang ada 243.950 ini dibentuk dari utang sebanyak 6.200.000 dan juga dari modalnya si pemilik gitu ya, modalnya si pemilik. Nah, sekarang jumlah pasifa dan aktiva ini harus sama, harus balance. Kita akan buktikan dia balance atau enggak ya. Nah, karena kita harus buat dia sejajar, aktiva dan pasifa ya. Kita buat sejajar.
Oke, kita akan hitung, kita akan proof apakah dia balance atau tidak. Ya. Oke, karena ini modalnya sudah tutup ya. Karena modalnya cuma satu, ya ini modal cuma satu, berarti langsung aja taruh di sini. Tapi kalau modalnya banyak, ya berarti kamu tulis modal, baru di sini di bawahnya seperti ini, bikin anak ya. Misalnya modal ekle, modal tatang, misalnya gitu ya. Modal tatang, berarti kamu tulis berapa angkanya dijumlahkan. Tapi karena cuma satu pemiliknya, ekle ya sudah, berarti kamu tulisnya modal ekle atau pemilik typo ini misalnya. Pemilik akhir periode. Ya, akhir periode tuh udah mau tutup buku ya. Sekarang modalnya si pemilik ada segini. Berarti terus jangan lupa dikasih underline ya. Dikasih underline karena kita mau jumlahkan. Dan yang terakhir kita jumlahkan ya, kewajiban dan modalnya. Kewajiban ditambah modal. Inilah pasifa. Tada! Yeay, ternyata dia sudah balance. Nah, artinya jawabanmu sudah benar ya. Nah, oke, sudah balance sekarang. Berarti ini tandanya, oke, Miss perbesar, sedikit diperbesar supaya terlihat semua. Oke. Nah, berarti ini ya kita sudah menemukan bahwa akhirnya mereka balance. Ya, mereka sudah sesuai. Oke, Miss kasih garis pembatas ya di sini supaya bisa membatasi. Oh, kenapa tidak mau? Oke. Miss kasih garis pembatas di sini supaya bisa membatasi aktiva dan pasifanya. Oke, kita kasih right border juga di sini. Oke. Ya. Bisa dibatasi aktiva dan pasifanya. Kita lihat di sini ya, bahwa perusahaan ini punya aset sebanyak 243.950. Nah, aset yang perusahaan ini punya diperoleh dari kewajiban atau dari utang dan dari modal pemilik. Kalau kita lihat ya, perusahaan ini cukup baik, cukup sehat. Kenapa? Karena utangnya, kewajibannya rendah. Modalnya lebih besar daripada utangnya. Artinya perusahaan ini, pemodalnya ini kuat dibandingkan hutang. Gitu ya. Nah, beginilah laporan keuangan. Nah, Miss ingatkan, kamu tidak akan bisa kerja jika tidak berurutan, ya. Kamu harus kerjakan secara berurutan. Karena kalau kamu tidak kerjakan laporan laba rugi, kamu tidak punya data untuk membuat laporan perubahan modal. Dan ketika kamu tidak mempunyai data dari laporan perubahan modal, kamu nggak bisa membuat laporan, ini judulnya masih salah ya. Miss perbaiki dulu. Kamu tidak punya data untuk membuat laporan posisi keuangan atau balance sheet ya. Nah, begitu cara pengerjaannya ya anak-anak. Begitulah laporan keuangan. Oke, begitulah laporan keuangan. Nah, Miss harap kalian dapat mengerti dengan baik laporan keuangan dan juga dapat menyusunnya dengan baik dan benar. Ingat, yang seperti tadi Miss sudah bilang sama kamu bahwa laporan keuangan bukan hanya tentang benar saja, tetapi tata letak juga diperhatikan. Sebab ini adalah sebuah laporan yang akan dipublish, yang akan dilihat gitu ya oleh orang, bukan hanya sebagai konsumsi pribadi perusahaan. Oke, that's all the explanation. Semoga kamu bisa mengerti dan kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan mempersiapkan dirimu dengan baik. Oke semuanya, thank you. Selamat mengerjakan soal latihan. Miss yakin kamu pasti bisa. Bye-bye. God bless you.